pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Dimanapun kita berada pagi hari ini, kita mau datang menyembah Tuhan, kita mau masuk di hadirat-Nya, fokuskan hati kita kepada Tuhan dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Dan pagi hari ini kita percaya dimanapun saudara berada, Tuhan Yesus menurunkan berkat-Nya buat kita semua pagi hari ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan sembah Dia karena Dia Yesus yang sungguh baik buat kita. Haleluya. Mari kita berikan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan kami, Kau memberkati kami bersyukur. Terima kasih buat kasih-Mu dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kau yang telah bangkit, Kau yang telah memberikan kemenangan bagi kami Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami rendahkan hati kami Tuhan di hadapan Tuhan. Kami rindu mulut kami memberikan pujian dan pengagungan bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, puji Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Tuhan
Dia telah bangkit bagi kita semua. Kita berjalan bersama Tuhan. Kita percaya di dalam Tuhan kita akan mendapatkan kemenangan yang baru. Haleluya. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Jiwaku
dengan iman kita bersama Tuhan, tidak ada yang dapat menghalangi hidup kita, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kita percaya pagi hari ini juga dalam keadaan apapun kita akan tetap setia kepada Tuhan, mengiring Tuhan seumur hidup kita. Karena apapun yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Mari di pagi hari ini jemaat Tuhan, kita buka hati kita, kita berikan hati kita untuk ditaburi benih firman Tuhan pagi hari. Kita mau dibentuk menjadi bejana-bejana yang indah di hadapan Tuhan, yang Tuhan pakai untuk kalau kemuliaan. Haleluya Tuhan. Mari buka hati saudara. Haleluya. Jiwaku Tuhan pagi hari ini. Tersungguhku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkanku melepaskanmu, kau cahaya. Katakan kau sungguh-sungguh mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku. Kami mau serahkan pagi hari ini Engkau Tuhan. Ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk
boleh mengangkat tangan sungguh-sungguh pada Tuhan. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan bergumul bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalan-Mu untuk memuliakan-Mu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba. Terima kasih Tuhan. Luar biasa. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian dan pengakuan kami ya Tuhan. Kami persembahkan di hadapan-Mu, dan kiranya menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan tiba waktunya kami bersama akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang memakai hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu, sehingga setiap firman Allah yang hamba-Mu sampaikan adalah perkataan yang datang daripada-Mu, sehingga setiap sidang-Mu dimanapun mereka berada, jemaat-Mu mereka berada, biarlah mereka diberkati dengan firman Tuhan itu Tuhan, sehingga peristiwa kebangkitan benar-benar membangkitkan mereka, dan firman Allah boleh mendorong mereka, memberkati mereka untuk membangkitkan mereka, dan firman ini hidup dan akan hidup di dalam hati mereka. Terima kasih Bapa, dan kami sambut firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu dan kaum muda yang dikasih Tuhan. Sudah hampir 1 bulan ini kita tidak bertemu. Rasanya hati rindu, tetapi jauh di mata, dekat di hati, dan terlebih kita dekat di dalam doa. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Allah yang saya ambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 6 dan 7. Saya memberikan judul sesuai dengan ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Demikian firman Tuhan, Lukas pasal 24 ayat 6 dan 7. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Hari Minggu adalah hari ketiga setelah Jumat Agung, di mana hari ini adalah hari kebangkitan Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus memperingati hari Paskah ini sebagai hari pembebasan atas perbudakan dosa. Karena Yesus sudah mati menanggung dosa manusia, kemudian pada hari ketiga ia bangkit yang menjamin kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Perayaan Paskah merupakan sukacita kemenangan bagi orang percaya atas maut, dan juga kemenangan Tuhan Yesus yang menyelesaikan tugas penyelamatannya. Sedangkan kebangkitan Yesus adalah salah satu peristiwa penting yang menjadi dasar iman kekristenan kita. Dan Paulus menuliskan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kebangkitannya itulah yang menjamin bahwa kita akan hidup bersamanya. Apa yang terjadi pada saat kebangkitan itu? Saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama, penutup kubur Yesus terbuka. Injil Markus menceritakan bahwa setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome
membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan ingin meminyaki kaki Yesus. Namun mereka menghadapi satu masalah yang terbayang-bayang dalam pikirannya sepanjang perjalanan itu, yaitu kubur itu tertutup batu yang tidak mungkin bisa mereka buka. Sekalipun demikian, kasih mereka kepada Yesus itu mendorong mereka, membuat mereka melakukan satu tindakan dan mereka datang ke kubur Yesus itu. Kasih mereka kepada Yesus tidak terhalang oleh kesulitan yang dibayangkan sepanjang perjalanan itu. Dia tetap melakukan niatnya untuk datang ke kubur Yesus. Mungkin masih ada di antara kita para pendengar yang rindu menyatakan kasih Tuhan, tetapi terbayang ada satu halangan atau penghalang yang sering mengurungkan niatmu untuk menyatakan kasih itu. Mau ke gereja hari Minggu, terbayang satu kerugian yang besar karena toko harus ditutup. Mau melayani Tuhan, terbayang dengan orang-orang yang mencibirkan atau mentertawakan. Mau memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan, terbayang kebutuhan yang masih banyak. Mau percaya Yesus, terbayang keluarga yang menolak, terbayang tetangga yang mungkin tidak suka oleh karena iman dan percayanya kepada Yesus. Karena terbayang hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengkhawatirkan, hal-hal yang belum tentu terjadi, maka diurungkanlah niat untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, sehingga tidak ada sesuatu pun yang dilakukan untuk Tuhan. Tetapi kita melihat firman Tuhan tadi mencatat bahwa Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome, mereka melakukan niatnya pergi ke kubur Yesus. Dan sampai di sana, betapa heran mereka pada saat mereka melihat penutup kubur Yesus, batu yang besar itu sudah terbuka. Matius 28 ayat yang kedua menuliskan demikian. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Saya melihat di sini bahwa ada kekuatan yang dahsyat pada saat kebangkitan Yesus, sehingga batu penutup kubur itu terbuka. Maka bagi Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome, itu adalah mukjizat yang terjadi. Sebab batu besar yang menakutkan, yang tidak mungkin mereka gulingkan, yang tidak mungkin mereka bisa membuka batu itu, yang menjadi penghalang untuk melihat kedalaman kubur Yesus. Namun batu itu sudah terbuka, sehingga mereka bisa melihat ke dalam kubur Yesus, dan niatnya untuk meminyaki kaki Yesus bisa terwujud kalau mereka bisa masuk ke kubur itu. Dan mukjizat terjadi bahwa batu itu terbuka. Maka di sini saya melihat Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara-saudara punya niat untuk melakukan sesuatu di hadapan Tuhan, punya niat baik untuk mengerjakan hal-hal yang harus dikerjakan untuk Tuhan, barangkali itu juga terbayang satu keadaan, terbayang satu kekhawatiran yang sangat menakutkan, dan itu belum terjadi dalam hidupmu. Coba renungkan firman Tuhan ini. Jangan keurungkan niat baikmu untuk melayani Tuhan, niat baikmu untuk beribadah pada Tuhan, niat baikmu untuk melakukan sesuatu demi kemuliaan Tuhan. Saya percaya bahwa mukjizat itu bisa terjadi. Dan di sini kita melihat bahwa mukjizat itu benar-benar terjadi. Dan kenapa seringkali kita tidak melihat bahwa penghalang itu Tuhan bukakan? Di
Di sini kita perlu melihat, mengoreksi diri kita. Apa yang menjadi masalah sehingga itu tidak terjadi? Maka masalahnya adalah, apakah saya dan saudara, apakah kita ini sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan bersandar penuh kepadanya? Oleh sebab itu, milikilah niat yang kuat untuk menyatakan kasihmu kepada Yesus, maka Ia yang akan membukakan jalan bagimu sehingga engkau mempunyai terobosan yang baru. Kemudian saya melihat kenyataan kedua pada saat kebangkitan itu, yaitu kubur Yesus kosong. Dan di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-6 tadi di situ menuliskan, Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ketika Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus dan Salome sampai di kubur Yesus, mereka mendapati bahwa kubur itu sudah terbuka dan malaikat mengingatkan kepada mereka akan perkataan yang pernah Yesus sampaikan kepada mereka. Sehingga tadi di ayat yang ke-6 dan 7 dalam Lukas pasal 24, saya akan ulangi baca. Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Kubur yang kosong yang dilihat oleh para perempuan tadi, oleh Maria Magdalena, Yohana, Maria dan Yakobus, maka kubur kosong itu membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit. Dan kebangkitan Yesus itu sendiri menyatakan bahwa Yesus adalah Yesus yang hidup. Yesus bukan hanya seorang tokoh yang namanya tercatat dalam satu buku sejarah seperti para tokoh yang lain, yang namanya tercatat dalam satu buku sejarah sehingga nama itu tetap diingat oleh banyak orang sebab namanya tercatat. Tetapi Yesus bukan seperti tokoh sejarah yang namanya hanya tercatat dalam buku sejarah dan orang hanya mengingat nama itu. Tetapi Dia adalah Tuhan yang hidup sampai sekarang. Oleh sebab itu, kita tidak cukup hanya mempelajari kisahnya, kemudian mempelajari tulisan dan pengajarannya, tetapi kita harus mengalami kehadirannya di dalam hidupmu. Kalau engkau tidak mengalami kehadirannya di dalam hidupmu, maka pengajaran yang kau pelajari, perkataan Yesus yang kau pelajari, dan bahkan engkau tahu tentang Yesus dan pengetahuanmu itu hanya menjadi pengetahuan yang biasa, seperti kau membaca buku biasa dan mendapatkan pengetahuan yang biasa, sehingga hal itu tidak akan pernah bisa merubah hidupmu. Dan ketika engkau hanya membaca kisah tentang Yesus, mempelajari pengajarannya, tetapi Yesus tidak hidup di dalam hidupmu, maka engkau tidak akan menikmati sesuatu yang begitu penting di dalam hidupmu. Tetapi kalau engkau mengalami kehadirannya, maka engkau akan mengalami kehidupannya dan juga mendapatkan hidup kekal seperti Dia yang tidak dikuasai oleh kematian. Oleh sebab itu, jangan hanya mengerti tentang Yesus, mengerti berita Yesus, tetapi biarlah Yesus yang hidup itu benar-benar hidup di dalam hidupmu. Kemudian juga saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari, Yesus bukan hanya kenangan. Kita yang hidup memiliki banyak kenangan, mungkin kenangan masa kanak-kanak, kenangan masa remaja, kenangan dengan mantan pacar, kenangan bersama dengan sahabat, kenangan bersama dengan orang tua, kenangan bersama dengan tokoh yang mungkin pernah saudara-saudari idolakan. Tetapi saya ingin katakan bahwa kenangan-kenangan yang bisa engkau kenang, maka kenangan itu tidak akan kekal.
oleh karena kesibukan, oleh karena perjalanan waktu, dan oleh karena keadaan, maka kenangan-kenangan itu akan memudar dan akan hilang dengan sendirinya. Demikian juga kalau hubungan kita dengan Kristus hanya sebuah kenangan, maka kenangan itu akan memudar. Misalkan demikian, kenangan kesembuhan dari Yesus. Karena pada saat ada acara kebaktian, kebangunan rohani, temanya kesembuhan, Engkau datang ada di situ, Engkau hadir dan menikmati kesembuhan, menerima kesembuhan itu, mengalami mukjizat kesembuhan. Engkau punya kenangan atas kesembuhan itu. Atau mungkin juga karena engkau pernah ditolong Tuhan sehingga engkau memiliki kenangan karena pertolongannya yang sudah dinyatakan kepadamu. Engkau sudah berdoa atas masalahmu, persoalanmu, kemudian Tuhan memberikan pertolongan kepadamu, maka engkau mengenang bahwa Tuhan pernah memberikan pertolongan. Atau juga kenangan karena engkau pernah terlibat di dalam pelayanan gereja. Engkau mengatakan, dulu saya adalah guru sekolah minggu. Dengan bangganya mungkin engkau katakan seperti itu. Atau mau mengatakan bahwa saya pernah menjadi ketua kaum muda. Mungkin juga ada yang mengatakan saya pernah menjadi ketua kaum wanita, saya pernah menjadi ketua kaum pria. Dan mungkin kita akan katakan saya pernah menjadi pengurus gereja. Tetapi apa yang Anda, saudara-saudari katakan itu hanyalah kenangan. Lalu bagaimana dengan waktu sekarang ini? Apakah kenangan itu hanya berlalu saja dan waktu sekarang ini engkau tidak melakukan sesuatu? Kalau hubungan kita dengan Tuhan hanya sebatas kenangan, maka kenangan itu akan memudar, kenangan itu akan sirna karena waktu. Dan kenangan itu sendiri tidak akan mempengaruhi hidup kekristenanmu kalau tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Maka kekristenan itu bukan hanya kenangan. Kita mengiring Yesus bukan hanya kenangan. Kekristenan adalah kita mau bersama dengan Yesus. Kekristenan bukan sebuah kenangan yang hanya mengharapkan mukjizat, tapi kekristenan adalah hidup bersama dengan Yesus yang hidup. Sehingga dengan demikian, maka kita bukan hanya mengenang apa yang pernah Yesus lakukan dan apa yang pernah kita lakukan kepada Yesus, tetapi kalau kita menerima Yesus secara pribadi, Yesus tinggal di dalam hidup saya dan saudara, maka kita akan mengalami kuasanya, kita akan merasakan kasihnya. Dan bahkan sepanjang hidup saya dan saudara, maka kita akan merasakan penyertaannya. Oleh sebab itu, biarlah Yesus hadir di dalam hidupmu, sehingga Ia selalu bersamamu di dalam setiap waktu, dalam segala keadaan. Maka Yesus yang hidup akan mengubah hidupmu. Yesus yang hidup akan memelihara engkau. Yesus yang hidup, maka Dia akan memberikan hidup kepadamu pada saat engkau duduk di bumi ataupun pada saat engkau harus pulang kepada Bapa. Maka kita melihat di sini bahwa kubur itu kosong, menyatakan bahwa Yesus sudah bangkit dan Yesus itu sudah hidup. Dan biarlah Yesus yang hidup itu selalu hidup di dalam hidupmu. Kemudian yang ketiga, Yesus membangkitkan semangat. Saya coba bacakan dari Lukas pasal 24 masih ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong,
cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya di dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Saudara yang kasih Tuhan, saya membayangkan perempuan-perempuan yang menyaksikan kubur Yesus yang kosong, kemudian dengan penuh sukacita, dan dia ingin menyampaikan berita sukacita itu kepada ke-11 rasul. Biasanya kalau ibu-ibu sudah kumpul membahas sesuatu itu kan seru. Maka saya bayangkan itu, bahwa mereka sudah seru membahas tentang kebangkitan Yesus. Mereka senang, mereka semangat atas kebangkitan Yesus, dan mereka berusaha untuk menyampaikan berita kebangkitan Yesus ini kepada ke-11 murid Yesus. Namun apa yang terjadi? Ketika berita kebangkitan itu disampaikan, maka murid-murid itu menanggapi perempuan itu bahwa mereka sedang membicarakan sesuatu yang kosong, bahwa berita yang mereka sampaikan itu adalah omong kosong, dan mereka tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka masih dalam keadaan yang terpuruk, dalam kekecewaan yang berat, dan dalam ketakutan. Hal-hal itulah yang membuat mereka lupa dengan perkataan yang pernah Yesus sampaikan kepada mereka, bahwa Yesus akan ditangkap, Yesus akan mati, dan akan bangkit pada hari ketiga. Mereka lupa perkataan yang pernah disampaikan Yesus, perkataan yang pernah mereka terima. Oleh karena ketakutan-ketakutan itulah yang membuat mereka tidak kembali mengingat apa yang pernah Yesus sampaikan. Petrus, karena ketidakpercayaannya, maka dia berinisiatif untuk membuktikan. Sehingga di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-12 tadi dikatakan, sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Sekalipun Petrus sudah melihat bahwa kubur Yesus itu kosong, namun ia masih bimbang dan bertanya, apa kiranya yang telah terjadi. Hati dan pikirannya belum terbuka dan belum sadar bahwa Yesus sudah bangkit. Alkitab mencatat, setelah Yesus bangkit, maka Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kepada para wanita yang kembali ke kubur itu. Kemudian juga menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sehingga kalau kita lihat tulisan Yohanes dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di situ, di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kami. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Yesus. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus. Penampakan diri Yesus itu mendatangkan sukacita dan pengharapan tersendiri bagi mereka, murid-murid Yesus, yang sebelumnya mereka berada dalam satu ruangan, dalam keadaan yang takut, dalam keadaan yang khawatir, kecemasan menghantui mereka. Namun dalam kondisi yang seperti itu, Yesus hadir di hadapan mereka
Yesus menyampaikan kalimat yang begitu penting dalam situasi pada saat itu. Dia katakan, damai sejahtera bagi kamu. Yesus bukan hanya menyampaikan kalimat damai sejahtera bagi kamu, tetapi Yesus ingin meyakinkan kepada mereka bahwa Ia sudah bangkit. Sehingga dia menunjukkan tangannya bekas paku, dia juga menunjukkan lambungnya bekas tombak. Dia ingin meyakinkan kepada para murid bahwa Yesus hidup dan bangkit dan sudah menampakkan diri kepada mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya membayangkan satu ketakutan dan kesedihan yang luar biasa diubah dengan satu sukacita yang luar biasa ketika Yesus menemui mereka, ketika mereka melihat bahwa Yesus bangkit, dan ketika Yesus katakan damai sejahtera bagi kamu. Murid-murid saat itu mereka sangat bersukacita, mereka senang sekali bahwa duka cita kesedihan mereka diubah menjadi sukacita. Dan saya juga melihat bahwa penampakan Yesus itu juga membuktikan bahwa kebangkitannya adalah fakta. Kebangkitannya adalah sesuatu yang memang terjadi, dan kebangkitannya itu jugalah yang membangkitkan semangat para murid. Maka dalam situasi seperti sekarang ini, banyak orang yang hidup di dalam ketakutan mereka, kekhawatiran mereka, tidak pandang siapa dia. Mulai dari kalangan yang paling bawah sampai kalangan atas, mulai orang yang miskin sampai orang yang kaya. Dengan kondisi yang sekarang ini, mereka berada dalam ketakutan. Takut tertular virus corona, kemudian juga takut dampak setelah virus ini bisa dihentikan, dampak ekonomi, dan mungkin mereka juga terbayang kesulitan-kesulitan yang lain. Dan banyak orang yang hidup dalam kesusahan, kesedihan mereka kehilangan semangat oleh karena situasi yang sekarang ini. Dan saya rasa bukan satu kebetulan kalau hal ini terjadi pada saat mendekati bulan Paskah. Dan saat ini kita diingatkan bahwa Yesus yang mati di kayu salib, Yesus itu sudah bangkit. Dan biarlah Yesus yang bangkit itu jugalah yang membangkitkan engkau. Maka saya hanya ingin mengingatkan bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus hidup, dan Yesus itulah yang memberikan sukacita dan harapan kepada para murid. Oleh sebab itu, saya ingin menyerukan saat ini, bangkitlah dari keletihanmu, bangkitlah dari ketakutanmu, bangkitlah dalam kasihmu kepada Tuhan. Dan biarlah perkataan Yesus ini terjadi dalam hidupmu. Damai sejahtera bagi kamu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita syukuri firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan berbicara secara pribadi dalam hidupmu. Yesus hidup dan Dia ada bersama dengan engkau. Mari kita memuji Tuhan dengan satu pujian, sebab Dia hidup. Glory Yesus, haleluya. Sebab
bersyukur buat firman-Mu hari ini yang sudah mengingatkan pada kami bahwa Engkau hidup, Engkau dibangkitkan dan kubur itu kosong. Dan bahkan ketika Engkau hidup, Engkau bangkit dari kematian, Engkau menemui murid-murid-Mu. Mereka mendapatkan kekuatan daripadamu, mereka mendapatkan sukacita daripadamu, dan bahkan mereka memiliki pengharapan yang baru di dalam Engkau. Dan biarlah dalam kondisi seperti sekarang ini, maka firman-Mu juga berbicara kepada kami, sehingga kami bangkit dari keterpurukan kami bangkit dari ketakutan kami bangkit dan kami semakin mengasihi Engkau Tuhan kami, dan kami mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Kiranya firman-Mu ini terus berbicara di dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga mendatangkan kekuatan bagi kami di dalam pengiringan kami kepadamu. Tuhan, pagi hari ini kami juga tetap berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah Engkau juga memberikan damai sejahtera-Mu kepada mereka, sehingga mereka boleh melalui hari-hari mereka dengan penuh sukacita di dalam Engkau. Dan terlebih hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau tetap memberikan kekuatan kepada mereka, Engkau memberikan penghiburan kepada mereka, Engkau memberikan pengharapan kepada mereka, sehingga di tengah-tengah kondisi yang seperti sekarang ini, mereka tidak kehilangan semangat mereka, dan bahkan mereka tetap semangat di dalam Engkau, semangat untuk mengasihi Engkau, dan mereka tidak kehilangan berkat-berkat-Mu setiap hari. Mereka melalui harinya bersama dengan Engkau, dan berkat-berkat-Mu menyertai mereka. Bapa, saat ini kami juga serahkan buat mereka yang terkena dampak dari virus corona ini Tuhan. Mereka yang hidup di dalam kekurangan, mereka yang membutuhkan uluran tangan dari orang lain dan uluran tangan daripada-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang hidup, Engkau yang menyediakan berkat bagi mereka, sehingga mereka tetap berada di dalam pemeliharaan-Mu. Bapak, kami juga syukuri buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami serahkan seutuhnya di dalam tangan kuasa-Mu untuk ibadah kami hari ini. Biarlah menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami, dan kiranya kasih sayang-Mu melimpah atas kami. Jemaat yang dikasih Tuhan, di akhir ibadah terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu, Tuhan mengasihi-Mu, Tuhan memberkati rumah tangga-Mu, Tuhan memberkati hidup nikahmu, Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha-Mu, Tuhan memberkati studi-Mu, Tuhan yang